Rusia, dua ledakan besar terlihat menerangi langit malam, tampaknya terjadi di sekitar Fashkil, sekitar 30 km, atau sekitar 18 mil di selatan ibu kota Ukraina Kiev. Fashkil diketahui memiliki lapangan terbang militer yang besar dan beberapa tangki bahan bakar. Daerah itu adalah tempat pertempuran sengit pada Jumat, 25 Februari 2022, malam waktu setempat, menurut pejabat Ukraina. Ledakan itu terjadi setelah pasukan bersenjata Ukraina menguasai ibu kota untuk hari ketiga atau Sabtu. Sementara pertempuran masih berlanjut di seluruh negeri. Suara tembakan senjata ringan dan beberapa roket kian meningkat di kota setelah ketegangan. Seorang kru CNN melihat pasukan Ukraina melepaskan tembakan peringatan terbaru. Militer Rusia mulai bergerak ke jalan-jalan di beberapa kota Ukraina, sementara militer Ukraina kalah jumlah terus menahan pasukan invasi di berbagai lokasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan ofensif mereka ke segala arah. Saksikan video terkait di bawah ini. Tanggapi aksi Rusia, Ukraina tegaskan pertahankan kedaulatan. Halo, kawan barbar. Korea Utara menuding Amerika Serikat sebagai akar penyebab krisis yang kini terjadi di Ukraina. Tuduhan ini sebagai tanggapan resmi Pyongyang atas invasi Rusia ke negara Eropa Timur itu. Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korea Utara, yang hanya dirilis di situs mereka, Amerika Serikat harus disalahkan atas bencana yang sedang berlangsung. Pilihan redaksi AS. Klaim Rusia tambah 100.000 pasukan dekat Ukraina 2 hari terakhir. Pentagon, Rusia mulai frustrasi hadapi perlawanan keras Ukraina. Korsel respons tingkah kurut uji coba rudal kala krisis Ukraina. Akar penyebab krisis di Ukraina juga karena keangkuhan dan kesewenang-wenangan Amerika Serikat. Demikian menurut pernyataan resmi Kemlu Korut dikutip AFP, Minggu, 27/2. Sementara itu, peneliti studi politik internasional untuk masyarakat Korut, Ri Ji Song menyatakan, Washington mengejar supremasi militer dengan mengabaikan permintaan resmi Rusia soal keamanan negara. Ri mengecam AS karena dinilai memegang standar ganda akibat ikut campur urusan negara lain atas nama perdamaian dan stabilitas. Namun, tanpa alasan yang baik, mereka mencela tindakan pertahanan diri yang diambil negara untuk memastikan keamanan nasional mereka sendiri, kata Ri. Ia kemudian melanjutkan, berlalu sudah hari-hari AS menggunakan kekuasaan tertingginya. Salah satu profesor studi Korea Utara di Universitas Seo Mans, Park Kwang-gon, mengatakan hal serupa. Kesimpulannya adalah semua gara-gara Amerika Serikat. Poin utamanya, Anda akan menderita jika tidak punya kekuatan, tutur Dian. File, President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin arrived to meet at the Villa La Grande, in Genève, Switzerland, June 16, 2021. AP foto Patrick Szymanski. File, ilustrasi. Korut menyalahkan AS atas invasi Rusia ke Ukraina. AP Patrick Szymanski. Korea Utara dan Rusia disebut memiliki hubungan diplomatik yang hangat. Moskow sebelumnya pernah membantu Pyongyang menentang tekanan atau kecaman soal peningkatan kekuatan militer Korut. Tak hanya Korut, China juga turut menyalahkan gejolak yang terjadi di Ukraina imbas ulah Amerika Serikat. Di saat yang sama, Korut kembali melakukan uji coba rudal balistik. Korea Selatan, sekutu dekat menganggap tindakan tersebut tak bisa diterima, apalagi saat dilakukan di tengah huru-hara invasi Rusia ke Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia menyapu pasukan Ukraina dari kota ke kota. Lain cerita waktu kalian disuruh nyapu di halaman sekolah dulu, dikit-dikit nangis, dan tentunya bukan hanya itu saja. Sebanyak 12.000 pasukan Chechnya kabarnya tengah bersiap-siap menyerbu Ukraina. Sembari menunggu perintah langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Kalau katanya sikat, ya sikat bos. Kalau katanya hura, ya hura. Maaf, bagaimana menurut kalian? Silahkan terjun dan barbar di kolom komentar.